Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Kasih Channel. Salam sejahtera untuk panjenengan semua. Semoga hari ini panjenengan semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki. Amin. Suriname merupakan negara yang terletak di pantai utara Amerika Selatan. Suriname jadi salah satu negara terkecil di Amerika Selatan, namun populasinya adalah salah satu etnis yang paling beragam di wilayah tersebut. Penduduk awal Suriname adalah Indian Surinen yang menjadi asal nama dari Suriname. Pada abad ke-16, mereka digantikan oleh suku Indian Amerika Latin lainnya. Suriname secara resmi bernama Republik Suriname, dulu bernama Guyana Belanda. Tepat sejak tanggal 25 November tahun 1975, Suriname merdeka dari penjajahan Belanda. Suriname berbatasan dengan Samudra Atlantik di utara, Guyana Prancis di timur, Brasil di selatan, dan Guyana di barat. Maka tidak heran, bahasa asli negara Suriname menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi. Agama-agama yang dianut oleh penduduk Suriname adalah agama Kristen Protestan, Hindu, Katolik Roma, dan Islam. Suriname memiliki kekayaan alam yang besar, berupa emas, bauksit, minyak bumi, kayu, serta ikan. Alam Suriname juga masih hijau, sehingga disebut sebagai greenest country in the world karena wilayah hutannya lebih dari 93%. Dengan alam yang masih asri, maka hal tersebut dimanfaatkan untuk pariwisata. Pasokan sumber daya alamnya yang melimpah, terutama bauksit, yang merupakan salah satu produsen terbesar di dunia. Kota Paramaribo adalah ibu kota dan kota terbesarnya. Sejumlah etnis terbesar yang mendiami Suriname adalah Hindustan, Creole, Jawa, Maron, Amerindian, dan lain sebagainya. Sementara, etnis Creole di Suriname adalah orang-orang yang sebagian besar keturunan Afrika, jumlahnya 1/10 dan 1/5 dari populasi. Orang India, keturunan dari penduduk asli Suriname, hanya merupakan sebagian kecil dari populasi. Kelompok pesisir meliputi Karib dan Arawak, sedangkan Tirio, Wayana Aparai, Warao, Wayarekule, Tuchayana, dan Akurio tinggal di pedalaman. Selain itu, ada kelompok etnis kecil di Suriname, termasuk keturunan Tionghoa, Lebanon, Portugis, dan imigran Belanda, dan warga Amerika Serikat. Imigran yang lebih baru termasuk Tionghoa, dikenal di Suriname sebagai Tionghoa baru, untuk membedakan mereka dari keturunan Tionghoa, yang dibawa sebagai buruh pada abad ke-19, dan orang Brasil, yang tiba pada akhir abad ke-20, dan awal abad ke-21. Meski termasuk negara kecil di kawasan benua Amerika Selatan, penduduk Suriname sangat beragam. Menariknya, banyak penduduk di sana berasal dari keturunan etnis Jawa, atau kerap disebut Javanese Surinamese. Lalu, kenapa orang Jawa bisa di Suriname? Masalah terjadi saat pemerintah Belanda mengalami kekurangan sumber daya manusia. Banyak orang Indonesia, khususnya etnis Jawa di Suriname, dari transmigrasi yang dilakukan oleh Belanda saat masa penjajahan. Pada tahun 1890 hingga 1939, diperkirakan terdapat 33.000 orang Jawa yang dipindahkan ke Suriname oleh kerajaan Belanda. Pemindahan ini bertujuan untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan di Suriname. Suku Jawa menjadi suku bangsa di Indonesia dengan populasi paling banyak. Terbukti dengan adanya perkampungan Jawa, yaitu Rust and Werk, yang merupakan suatu daerah perkebunan di utara Suriname, di mana 99% penghuninya adalah masyarakat keturunan Jawa. Orang-orang Jawa di sana masih memegang teguh tradisi leluhur, dan kemudian diterapkan kembali di negara ini. Dari nama hingga upacara kematian, suku Jawa yang ada di Suriname, yang masih ada saat ini, merupakan generasi penerus orang-orang Jawa yang diangkut ke negara di benua Amerika itu saat penjajahan Belanda.
Maka tidak heran, banyak masyarakat Suriname yang bisa berbahasa Jawa. Menariknya, pasca kemerdekaan Suriname, banyak orang-orang keturunan Jawa mendapat kepercayaan untuk memegang jabatan penting negara. Uniknya, para pejabat itu kadangkala banyak yang masih bertutur dengan bahasa Jawa. Mereka juga masih kerap berkunjung ke tanah nenek moyang di Pulau Jawa. Suriname terkenal dengan negara yang rakyatnya setiap hari berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Terlepas dari itu, adapun fakta unik dan menarik dari Suriname sebagai berikut. Pertama, di Suriname, orang di bawah umur 30 tahun tidak diperbolehkan menikah tanpa persetujuan tertulis dari orang tuanya. Kedua, bendera Suriname menampilkan trijalur horizontal hijau di bagian atas dan bawah, dan pita merah lebar ganda dengan batas putih besar. Di tengah pita merah ada bintang kuning besar berujung 5. Bendera itu syarat makna, misalnya, warna merah melambangkan kemajuan dan cinta, dan hijau melambangkan harapan dan kesuburan. Putih melambangkan kebebasan, perdamaian, dan keadilan. Bintang melambangkan kesatuan semua suku bangsa. Ketiga, Suriname dikabarkan mempunyai tingkat konsumsi kembang api atau petasan tertinggi per kapita di dunia. Para peluncur kembang api mulai menembakkan kembang api beberapa hari sebelum hari Natal dan malam terakhir sampai memasuki tahun baru. Keempat, ibu kota Suriname Paramaribo adalah situs warisan dunia UNESCO karena banyaknya bangunan penting sejarah dan keagamaan. Kelima, Suriname memiliki salah satu kawasan lindung hutan hujan terbesar di dunia yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Keenam, Suriname mempunyai katak yang terkenal yang bernama katak Suriname atau dikenal juga dengan pika-pika dan mempunyai cara reproduksi yang unik. Pika-pika betina memelihara berudunya di kulit punggungnya yang berpori-pori dan tidak mempunyai lidah atau gigi. Ketujuh, pemilik mobil terbanyak di dunia. Warga Suriname dikabarkan paling banyak memiliki mobil per kapita di dunia. Rata-rata keluarga berpenghasilan menengah di sana memiliki 3 atau lebih kendaraan mobil. Mobil juga sering ditinggalkan di tengah-tengah hutan atau di pinggir jalan di Suriname. Demikian ulasan mengenai tradisi, budaya serta sejarah negara Suriname.